90.7 TFM dari Hits Tanpa Henti. Masih barengan sama Farah. Dan kita udah datang di Music Talk. Yes, dan hari ini kita kedatangan sama The Bapuk Band. Babuk. Aduh. Jujur namanya kok pas aku baca nih kok begini. Babuk kan bukan konotasi, emang artinya kan kurang ya. Mungkin mas-masnya di sini bisa kenalan dulu gitu. Satu persatu ini kan ramean banget ya, kalau my friend nggak tahu di sini udah ada 5 ya. Betul. 5 personil dari The Bapuk Band. Tapi nggak afdol kalau kita nggak perkenalan ya. Satu-satu. Dari bapaknya paling ganteng. Oh iya. Bapak RT katanya. Masih bulat. Jomplang ya. Iya. Jomplang. Perkenalkan, nama saya Doni Kurniawan sebenarnya. Ya Doni Aldin lah, tapi kalau di The Bapuk ini kita panggilnya Pak RT aja. Oh. Tapi beneran Pak RT? Enggak. Itu sebenarnya iseng gitu dulu kan bikin IG baru itu. Namanya Pak RT aja deh. Lalu malah keterusan. Teman-teman manggilnya Pak RT. Oh, berarti karena mungkin udah tua ya, mungkin. Jadi lumayan dituakan gitu. Wah, Pak RT. Kenapa nggak Pak Bayan aja gitu? Nah, mungkin masih lebih rendah ya, Pak RT lah paling kecil lah di komplek gitu. Ya udah, mungkin next. Saya Pak RT, lalu yang di belakang Saya Pak Tresno. Tresno. Saya pemegang bass dot. Udah, saya di drum ya. Oke. Selanjutnya. Oke, kenalin aku. Sebenarnya namanya Daru, cuma singkat aja Pak D. Oh, Pak. Ade. Adenya Daru. Pak Ya. D. Iya. D huruf Karena doang. Darunya depannya D bukan Oh, N. oke. Oke. Mas yang gondrong ini mau nyanyiin saya nih siapa dong? Gondrong juga nih. Rival ya. Pak Le namanya. Pak Le. Iya. Oh, ada Pak Le, ada Pak Pak D. D. Oke. Satunya lagi nih siapa nih? Kakung. Perkenalkan, saya remaja vintage. Saya Pak Bogang. Pak Di The Bogang. Bapuk saya megang gitar. Oke, nah nanti kita akan ngobrol seru-seru bareng sama The Bapuk Band ya. Tapi kita bakal balik lagi setelah 3 hits berikut ini. So jangan kemana-mana. Yes. Kok bisa namanya The Bapuk Band? Iya, kan kemarin waktu baca tuh kayak ini kayak nggak mungkin deh, ini salah ketik deh. Bapak. Bapak The Bapak Band. The Bapuk, Bapak Lapuk. Aduh. Tapi yang menginisiasi dulu siapa? Oh, Pak RT. Saya. Oh, ya. Ya itu. Sendiri. Apa? Jadi dia kalau yang bikin lagu aku, Oh, iya. tapi yang ngadain ngeband Aura. Enggak. Berarti udah dari Ngadain ngeband tahun. lalu baru aja. Maksudnya ini bersama-sama berlima. Bersama baru aja. Baru 3 bulan. 5. Mei. Ada yang mau nambah lagi berapa bulan? Bentar lagi Mbak, Oh, APR. Nah, aku ngeband sama dia ini 20 tahun yang lalu. Sampai di Oh, sama. luar biasa. Lalu baru ketemu ya itu. Jadi zaman sekolah. Ya. Jangan SMP ya gitu. Wah, Ya. baru. Nah, 20 tahun yang lalu tuh kita udah umur 30-an. Udah sama aja gitu. Udah sama aja. Masa iya? Sekarang udah 55. Masih kelihatan muda. Nggak percaya sih. 50-an lebih. Mereka yang masih 30-an ya, kita udah 50-an ya. Tapi kelihatan muda. Men. Nggak percaya sih. Ya beneran nggak percaya sih. Tapi Tapi banyak yang percaya loh. Banyak yang percaya. Kamu percaya kan? Iya. Banyak yang percaya, makanya kadang nama The Bapuk tuh disangkanya ini pelesetan dari bapak-bapak kali. Iya, tapi kan gitu awalnya. Ternyata Enggak, Gitu. Emang terkonsepnya begitu ya. lucu aja. berarti
berarti dari yang bikin lagu, mixing, masteringnya jadi Enggak sih aku kalau mau bilang Pak RT kayak nggak enak gitu loh Pak. Nggak apa-apa. Emang kayak gitu kalau di luar. Mixing mastering emang kita dibantu yang lain. Tetap yang bikin lagu aja. Oh, Tapi yang ngejak ngeband dia Pak Bogeng, Pak Boga. Bogeng, Bogeng. Gang itu artinya geng. Berarti Geng. dulu ya Anaknya, Mafioso. anaknya. Lagu. Tapi lagu rock-rocknya nih inspirasi bikinnya kayak gini kenapa? Pengen kayak siapa gitu? Kalau kayak siapanya sih, kalau kemarin sih enggak sih, karena jadinya itu sebenarnya eksperimen sih kalau aku. Oh. Jadi pengen gimana ya bisa nggak ya bikin lagu? Kan nggak pernah bikin lagu, Ya. gimana bisa nggak? Oh ternyata bisa, tapi jadinya kayak gini ya udah. Tapi ternyata juga bisa dirilis dan ya lumayan lah. Ada yang dengerin lah minimal ya. Nggak banyak yang mencacat. Lumayan lah. Sopo sing man. Sopo sing man. pembicaraan ya sama di Weh, kita. Kalau yang lainnya berarti juga dulu pernah ngeband juga sebelumnya apa gimana? Rata-rata pernah. Pater Snow ini dulu Gamma Band. UGM. UGM. Hmm. Iya tapi ya pernah main sama Mas Ganter, pernah main sama Pak Lindo, tapi sama Mas Doni ini guru saya. Gitu. Ya kan Yang yang paling tua, aku sama ini memang kita paling tua. Ini murid-murid. Iya. Bener. Nah, jadi murid angkatan lah, maksudnya bukan kayak gitu kan biasa toh. Benar kan gitu, mesti ada seniornya, ada Iya. juniornya. Dulu ada komunitas kan, Mm-mm. komunitas. Jadi Pak RT ini karena Oldin itu dulu awalnya nama band, terus jadi musik course. Nah, di dalam musik course-nya itu kan banyak siswanya nih. Iya. Tapi era dulu itu yang kurs itu bukan kayak, sorry mungkin zaman sekarang kan kebanyakan anak kecil ya. Kalau dulu tuh yang udah gede-gede minimalnya SMA gitu tetap ada kursus. SMA mahasiswa. Mahasiswa juga akhirnya ya karena suka nongkrong bareng, ngobrol bareng, jadilah di Oldin ini satu community gede. Dan sekarang Sampai- udah sebar kemana-mana Sampai orangnya. sekarang berarti. Sekarang Secara virtual iya, iya, tapi Secara kalau virtual tempatnya iya. belum. Kalau ketemu itu pasti, oh ini Oldin, oh ini Oldin, ini Oldin, ini Oldin. Muka-mukanya Semua. kayak gitu. Berarti udah familiar tersebar lah. semua Tapi gitu. udah tersebar kemana-mana. Tapi ada kayak misalnya tiap hari apa atau tiap berapa bulan sekali ngumpul gitu nggak? Kopi Kayak darat misal- ya. Belum. Kopi Kayak darat. jazz band Senen gitu. Ya. Untuk akhir-akhir ini sih belum ya. Baru dirangkul lagi via virtual nih, dikumpul-kumpulin. Entah nanti kedepannya jadinya apa. Ya sebenarnya kalau dari dulu Oldin itu affiliate-nya sama Bensenen sama Bensenen. Jogja Blues Forum. Jadi memang rutinnya di situ. Anak-anak Bensenen sama anak-anak Jogja Blues Forum itu banyak yang anak Oldin. Kan kayak gitu. Makanya tetap sampai sekarang kalau memang mau ketemu ya kalau pas ada Bensenen mesti masih ada tuh anak Oldinnya gitu yang dulu pernah di Oldin masih ada. Seru Di JBF juga masih ada. Ya intinya di situ. Karena nggak punya tempat untuk ngumpul rutin, jadi ngumpulnya biasanya itu di Bensenen, Jogja Blues Forum, Blues on Friday. Tapi seru sih bisa ngeband sama guru sendiri gitu. Makasih ya Pak Guru. Kenapa nggak Pak Guru aja daripada Pak RT gitu? Udah mengizinkan saya untuk ngeband bersama. Asik. Karena kalau mengapa kok bukan Pak Guru aja ya karena memang ini kan kayak warga aja, kita mau mengibaratkan warga bukan sekolah. Nah Iya, kalau iya. sekolah mungkin ada Pak Guru, ada murid. Kalau kita warga komplek gitu loh, komplek. iya. Jadi kan ada Pak RT-nya, lalu ada D. yang tua Pak D, atau yang kecil Pak Le. Ada juga Pak Bogeng itu kan kayak dulunya premannya. Aduh. Nah kan penampilannya paling. Nah kalau yang paling Saya alim, Family nah, Man. Pak Trisno. Trisno.
Jangan salah itu, menipu itu. Cita-citanya itu yang serem. Real. Jadi nanti lagu pertama yang mau di live, main live apa? Apa? Anu Kak De? PSD ada. Oh iya. Yang cinta-cintaan. Ini cita-cita. Oke. Berarti langsung satu lagu ya. Betul sekali. EP menengah ke bawah. Ini nggak perlu top dong ya? Gimana? Perlu top dong. Top dong. Dong mic. Itu udah kok sih. Udah. Ya udah. Yang nyanyi siapa? Ya ada backingnya juga. Oh enggak nanti. Pakai itu. Dia enggak sih? Sama-sama. Ini nanti yang nyanyi pakai ini aja enggak apa-apa. Ya. Pegang ya. Tolong ya, Bel. Kamu. Ini juga betul. Kayak juga dengan podcast ini. Oh iya. 30 detik lagi. Ngobrol kan? Belum main kan? Apa ya, Pak? Kue. Ya, 90.7 TFM dari Hits Tanpa Henti. Masih di Musik Talk barengan sama Farhel, Farah, dan of course The Bapuk. Yeay. Babuk. And anyway, my friend juga bisa lihat siaran ini juga via TikTok live Yes. kita @official.utayapamedari biar bisa lihat keseruan dan ramenya kayak Yeay. apa di studio 2 UTY Pamedari sekarang ini ya. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit ya pas lagi break Off air ya? tadi. Dan ternyata seru banget cerita pembentukannya The Bapuk Band. Dan ini bisa di-sharing ya nanti ke my friend. Awalnya itu gimana kok bisa terbentuk The Bapuk Band ini dan kenapa dinamain The Bapuk Band? Ini mungkin bisa dari Oh iya. Pak RT Oh, tuh. boleh. Mm-mm. Ya sebenarnya awalnya di tahun ini sih, tahun 2025 ini karena aku lama nggak ketemu sama Pak Bugang, lalu aku diajak untuk di calling istilahnya untuk diajak main ke tempatnya dia. Aku datang, lalu dia setelah ngobrol-ngobrol, kita kan lama banget nggak ketemu itu, lalu dia bilang ngeband lagi aja, gimana Bung gitu. Oke. Aku langsung bilang gitu, oke tak bikin band. Lalu aku bikin lagu, set. Lalu aku kontak dia lagi, lagunya udah jadi gitu. Namanya bandnya The Bapuk. Langsung aku bilang gitu, lagunya udah jadi, namanya The Bapuk. Oke, habis itu kita cari personil. Oh. Itu aku jadi sama Pak Bogang yang cari personil. Jadi personilnya tuh pas join udah namanya udah The Bapuk gitu Oh, ya. Jadi udah, nggak ada udah. keterlibatan. Kenapa kita nama The Bapuk tuh nggak ada keterlibatannya gitu ya? Jadi The Bapuk itu memang dari aku. Oke. Nah, dari The Bapuk itu dari aku karena sebenarnya lucu aja. Karena menurutku loh ya, ya. Ya mungkin kalau yang tahu kan mesti lucu ya. Maksudnya aku karena aku suka bola juga kan. Yeah. Kan banyak kan yang dibilang Bapuk itu tim Bapuk itu kan banyak ya gitu. Jadi ya udah. Wah, kelihatannya kok The Bapuk ini keren deh menurut. Lucu. Karena udah ada band-band lain yang pakai The juga gitu Yeah. kan. Oh kan banyak kan? Iya. Iya. Oh, atau dari The Upstairs, The Kicks, Adam. Adam, The Jeblok, yang terakhir kan The Jeblok nih. Jeblok itu kan kalau nggak tahu bahwa itu tempat kan, tahunya juga, Jeblok itu ya Nama jelek, band, iya, jelek. kan gitu. Tapi ternyata itu Klaten. tempat. Nama desa. Aku wah harus ada The Bapuk nih. Babuk. Oh berarti ini ya apa tagline-nya gitu ya? Bupuk. Jadi Oke. gitu, itu asal. Kabarnya audisinya sampai internasional gitu ya Pak RT? Ya, Mencari personilnya Iya, itu udah kayak Avenger gitu. Iya, sebenarnya yang pertama kan kalau sebenarnya setelah itu ya, setelah cerita itu, nah lalu kan ada audisi nih. Nah, audisi yang pertama itu secara tidak sengaja mungkin semesta mengizinkan gitu ya. Oke. Aku itu ketemu dengan vokalisku yang 20 tahun lalu hilang gitu. Nah, itu namanya Pak D. Ya, dia mungkin bisa cerita diajaknya seperti apa gitu. Iya, Bro. Kita bisa dengarkan suara Iya. indahnya vokalis The Iya. Bapuk. Pasti. Suaranya jelas kelihatan kalau vokalis. Nah. Coba.
Ngomong. Kalau diajakin sih Ya. awalnya Langsung ke presiden. ya awalnya sebenarnya ngelihat status sih, biasalah tiba-tiba Pak RT ada status WA gitu, terus kayak lagi bikin musik nih gitu. Ya udah terus bertegur sapa, terus tiba-tiba nawarin beberapa sampling musiknya itu dikirimin ke aku, tapi tujuannya apa ini? Tolong isiin suaranya untuk guide. Oh. Jadi yang ada di bayanganku kan, oh bikin guide-nya dulu nih, mungkin mereka mau rekaman nanti kali ya atau apa gitu. Terus pas udah ada kalau nggak salah 3 laguan gitu, tiba-tiba langsung diajakin, kita sewa studio yuk, nggak usah Pak sama pemain musik, direkam yang agak beneran dulu aja suaramu gitu. Loh kenapa, kan guide kan cukup aku rekam pakai handphone gitu kan gitu. Udah ntar sekalian rekamannya kamu aja yang ngisi. Jadi sebenarnya ditipu gitu. Iya. Dijebak ya. Iya, dijebak, gitu ya. di prank gitu. Ya, Di prank. mungkin Nggak tak kasih tahu kan nama bandnya juga belum tahu dia. Nggak Ya. tahu namanya. mungkin dia juga nih tahu kalau kayaknya nih orang lagi gabut nih, udah diajakin aja lah gitu. Saya nggak punya aktivitas apa gitu ya, nggak punya kesibukan, terus diajakin. Oke. Gitu. Kalau Mas Tresno sama Pak Le ini juga dijebak juga Pak? Nah, Beda lagi nih itu ceritanya. Pak nih. Bogang itu. Pak Bogang. Yang mengajak Pak Bogang. Pak Bogang ya kalau berteman banyak ya. Jadinya karena kesempatan itu saya gunakan adalah melihat teman-teman yang punya potensi dan punya kesetiakawanan yang tinggi. Menurut saya mereka berdua adalah orang yang tepat pada waktu itu. Oke. Karena band-bandan itu kalau bukan hanya jago main, kalau nggak punya ikatan apa ya, Ikatan chemistry cinta. lah, kayak Iya. gitulah pokoknya ya, Ikatan seperti- finansial. jadinya seperti Pak Tresno, pertama Pak Tresno The Bapuk itu pertama kita bikin lagu menengah ke bawah itu kita ngejam bertiga, dan ceritanya unik. Pak Tresno waktu itu lagi ada kegiatan di luar ya, saya paksain dia untuk menerima pinangan saya dalam perjalanan dia di kereta api. Waktu itu dia entah kemana ya, aku nggak ngerti. Karena Pak Tresno udah 2 tahun saya janjikan untuk ngeband. Nah, berarti hari pas The Bapuk terbentuk saya sudah menepati janji ke Pak Tresno kalau dia ngeband bareng saya. Oke. Kalau Pak Le, itu Kenapa nih? Pak Le tugasnya nutupin aib Pak Bogang. Jadi gini, pada waktu pembentukan The Bapuk bertiga kita main, terus vokal udah ketemu, akhirnya Pak RT itu ngelihat saya mungkin setelah lama tidak main musik ya, kayaknya kamu banyak kurangnya deh sekarang ya, mungkin kayak gitu ya. Terus dia nawarin gini, kamu butuh gitaris lagi nggak? Pak, dia ngomong gitu. Oke. Kayaknya oke juga ini. Langsung saya coba pikirin. Oke, saya kayaknya butuh gitaris satu nih buat jaga kalau pas saya lagi tidak di alam sadar gitu. Enggak bercanda. Nah, Pak Bogang udah sehat. Maksudnya pada saat mungkin saya miss atau apa, saya butuh orang yang memang bisa menjaga rhythm session yang stabil ya. Akhirnya saya pikir-pikir siapa? Ternyata ya namanya sesuatu hal itu pasti diarahkan ya. Ternyata bukan jauh-jauh orangnya, ya, orang-orang terdekat juga. Ini Pak Le ini hampir tahu dalamnya saya juga udah lama nih ya. Jadinya Pernah ketemu sekos lah. bareng ya? Kita pernah tidur bareng. Hey! Enggak. Jadinya Sekos. kita sama-sama tahu akhirnya siapa, katanya Pak RT. Pak Le, Pak Ganter. Oh, oke. Ternyata ya memang benar dia Cocok orangnya. juga Cocok. gitu. Oke. Oke, dan setelah ini kita bakal mendengarkan chemistry mereka ya kali ya. Karena- Langsung live music ya? Langsung live ya? music. Wes. Ini mungkin bisa di-prepare dulu ya. Yoi. Oke. Karena kita mau mendengarkan secara live chemistry The Bapuk Band ini tuh seperti apa. Soalnya kan baru aja ngerilis EP terbaru ya. Yoi. Jadi kita langsung mau mainin live. Bisa di ini apa Prepare. gitar prepare Boleh, langsung. boleh. Jeng-jeng. Enggak. Jadi ini nanti kita bakal main hitsnya yang mana?
yang pertama ini? Oke, di EP kami yang rilis kemarin 22 Agustus itu kan menengah ke bawah volume 1 ada 6 lagu. Iya. Ada 6 lagu. Mungkin beberapa radio sih banyak yang muternya yang menengah ke bawah ya, sesuai dengan judulnya. EP-nya judulnya Atau menengah ke bawah volume 1. Kebetulan ada 6 lagu, salah satunya judulnya menengah ke bawah. Malam ini kayaknya kami mau perkenalkan satu lagu yang ada di track itu ya. Oke. Judulnya PISD atau kalau ya agak ke Inggris-Inggrisan dikit ya PISD. Ini berarti isinya tentang apa? Cinta-cintaan gitu ya? Sebenarnya bercerita tentang cinta tapi ya nggak happy ending sih karena dikhianati walaupun sudah berusaha mempertahankan hubungan itu tapi ya mau nggak mau karena dikhianatin terus harus bilang udahan aja deh, harus pergi deh gitu. Jadi message-nya memang lagu ini judulnya PISD itu singkatan dari Post Infidelity Stress Disorder. Jadi kayak sesuatu yang diindikasikan diidap sama orang-orang yang habis Putus, dikhianatin ya, gitu. Dikhianatin sih spesifiknya gitu. Oke. Cuma pesannya ya kalau udah kayak gituin harus berani bilang untuk udahan aja. Gitu, Harus pergi gitu. Ya harus berani ini ya, move Yes. on ibaratnya gitu ya. Betul. Udah ready itu Babuk? Ready. Oke. Oke, langsung aja we present to you the hits from the Babuk PISD. One, two, three, four.
Ada Tahunnya wis banter dhewe ora ditodong. Hah? Heeh. Apa? Tahunnya wis banter dhewe ora ditodong. ISD. ISD. Ini yang bikin Pak RT juga. Pak RT. Betul. Semua lagu Pak RT. Semuanya. Oh. Semuanya. Satu, Nanti dua, album kedua juga. Ora sih. Pengennya sih ana 6 nih. lagu. Tapi keren loh, maksudnya buat debut jadi band itu langsung ngeluarin EP. Biasanya single dulu gitu baru nanti EP. Dan rapi apa bandnya ya? Yopi ya, Aldi. Kan biasanya kadang-kadang kalau yang datang ke sini kadang-kadang kalau kita dengerin nggak rapi nih gitu. Kalau Babuk tuh rekamannya sama mainnya bagusan mainnya. Jamin itu. Rekamannya mah susah malahan pusing gitu. Ya, kok jarang rekaman kan mesti Kelihatan. karena nggak ada yang di apa ya kayak di make up atau di tambal itu nggak ada ya dia Banyak Apa live gitu ya. adanya. nggak lah tapi memang ya seadanya seperti itu nggak lalu Ngolahnya dikit. drumnya di edit apa gimana juga enggak jadi cuma di mixing aja kalau yang lain biasanya kan gitu jadi rekamannya bagus tapi kalau main belum tentu bagus Iya. karena rekamannya di make over lah Jadi kadang-kadang pas main nggak bisa gitu ya. biasanya kan gitu Dan yang pasti kami nggak pernah latihan untuk akustikan. Ketemu di sini Langsung. Langsung coba gitu ya. Langsung jadi itu juga, termasuk ini. Iya, beneran. Nekat. Oke, kita langsung lanjut lagi nih. Ready? Balik lagi. Coba sih. Me. Ceria tuh UTI, Boy. UTI, Boy. Apa ya? Bandnya tuh. 90.7 TFM dari Hits Tanpa Henti. Yes my friend, hari ini kita masih ada di Music Talk bareng sama The Bapu. Tagline-nya loh sekarang ya, Bapu. Ya kan tadi kita udah dengerin salah satu hits dari The Bapuk ya, yang di ISD ya. Yes. Ini malah masuk dalam dalam EP-nya ya. Yes. Apa namanya? Menengah ke bawah. bawah. Volume 1. Volume 1. Dan fun Ya. fact-nya tadi kita juga baru tahu di penghujung ini ya, di penghujung sebelum kita talk tadi, kalau ternyata latihan akustikannya baru saat ini. Ini tadi kalau kalian mendengarkan itu latihan akustik. Itu latihan. Karena latihan Itu akustik. latihan. Pas kita bilang, oke, bisa prepare dulu langsung ini membentuk chemistry dulu. Mensinkronasikan. Iya. Tapi menerapi ya, menerapi. Kita kan sering nih datang band gitu Yes. kadang-kadang kalau kita dengerin kok gini, beda sama rekamannya gitu. Keren Paul ya. Oke, tapi untuk debut satu band ya langsung ngeluarin EP dan langsung 6 lagu lagi. Iya, berani Keren banget ya. loh. Ini siapa nih kira-kira yang menginisiasi? Oke, kita bikin The Bapuk, itu Pak RT ya. ya Langsung yang oke, kita bikin EP sekarang kayak gitu. Siapa yang menginisiasinya? tetap saya Oh, tetap saya Jadi Ya. pas nulis itu udah langsung 6 atau? iya sebenarnya malah lebih sih Hmm. jadi kan itu sebenarnya seperti eksperimen ya karena diajak Pak Bogang tadi oke, tantangan untuk bikin band lah kalau udah usia segini bikin band lalu cuma bikin satu lagu ya keburu Wah. Jangan. keburu ya kan gitu jadi aku langsung oke, coba eksperimen aku belum pernah bikin lagu tapi banyak menyerap berbagai macam hal di sekitar dan yang terjadi coba tak tuangkan langsung sekitar 1 minggu lah mungkin ya itu termasuk ketemu aku calling Pak D untuk ngisi
gaet-gaetnya itu dalam proses untuk menjadi 6 lagu. Jadi memang langsung jadi 6 lagu, aku bikin gaetnya semua, plus Pak D juga ngisi vokal gaetnya, baru lalu dilatih sama teman-teman gitu. Oke. Langsung. Kalau boleh tahu untuk inspirasi lagu-lagunya sendiri dari mana? Atau dari setiap member The Bapuk ini juga Ruth Andil gitu bener. kasih Ini ide. kita bikin gini aja nih, kayak begini gitu. Nah, kalau untuk sebenarnya kan kalau inspirasinya semua dari aku ya. Oke. Tapi ternyata memang ada beberapa yang relate dengan teman-teman mungkin atau ya kebanyakan gitu sih kelihatannya. Mungkin jadi itu sebenarnya kan itu inspirasi itu pengalaman pribadi ya. Atau ya kalau nggak pribadi ya penglihatan pribadi maksudnya gitu. Lalu ternyata juga itu dirasakan juga oleh teman-teman warga-warga yang ada di dalam komplek The Bapuk ini. Iya. Jadi ya lebih enak, mereka lebih bisa menjiwai dan sebagainya. Yang pertama itu malah Pak D ini tak kasih ada satu lagu yang langsung malah dikira aku nyindir dia. Bisa dikasih tahu lagu yang itu. mana ini ternyata. Masih gelap. Ah. Jadi oke. masih gelap itu pertama dapat liriknya kaget karena lirik awalnya kan hampir 2 tahun gak kerja. Kamu nyindir aku nih lagunya gitu. Kebetulan jadi ceritanya tentang orang susah cari kerja gitu ya. Iya, betul. Terus langsung pas ngisi vokalnya kayak ini kayak aku nih gitu atau gimana? Gitu. Tapi yang keren dari EP ini, dari 6 lagu ini, cuma satu yang romance ya, PISD tadi, dan yang lima-limanya ini tuh tentang kehidupan, tentang apa ya, sisi-sisi dari manusia yang nggak cuma cinta-cintaan doang gitu loh, tapi yang tentang quarter life crisis, yang nggak quarter banget Iya. ya, sebenarnya Lebih lah ya. Ya kita udah melewati kuarter sih ya. Saya sama Pak D udah. relate sih, tapi buat Farhel, buat saya sendiri ini juga sangat relate ya, apalagi iya betul juga sih. Ya, masih message gelap. sebenarnya yang kalau mau benar-benar memperhatikan karya-karyanya The Bapuk di EP ini yang perlu dicermati itu ada message-nya yang penting sih di situ, karena ibarat kata kami ini kan lewat tuangan musik dan lirik seperti itu kan kayak lagi berkeluh kesah. Tapi sebenarnya ada clue-clue yang mungkin buat teman-teman pendengar yang mungkin usianya lebih muda itu jadi bisa aware untuk prepare gitu, bahwasannya nanti bisa jadi loh di usia yang kayak mereka ini memang kesulitan itu bakalan terjadi kalau kita nggak prepare dari semudah mungkin kayak gitu. Jadi ternyata EP menengah ke bawah ini adalah kisi-kisi. Horornya itu dapat di gitu. Ya, kayak apa ya? Masih gelap contohnya. Itu kan juga kadang kan saking jengkelnya ya, maaf, kadang kita ngalamin suatu kehidupan yang kadang nggak tahu harus nyalain siapa gitu kan. Terus nanti yang disalahin yang harusnya ngurusin kita di atas sana gitu kan. Kayak gitulah gitu. Tapi kan akhirnya kita juga harus legowo, harus mengakui bahwa harusnya kita bisa kok berusaha sendiri, jangan menyerah kayak gitu. Nah, menengah ke bawah juga sama ceritanya, juga sekelumit tentang hal-hal seperti itu yang tujuannya adalah mengajak untuk jangan menyerah sih sebenarnya. Kita berkeluh kesah pasti, semua orang pasti akan keluh kesah, tapi ya jangan menyerah gitu. Terus terik matahari itu juga biasa terjadi di kalangan semua usia lah, terutama yang udah boleh dan bisa naik motor. Kadang kan kita kalau gabut terus kena himpitan kondisi masalah kan pingin ngebolang entah kemana gitu ya. Ring road biasanya. Ada yang cuma ngukur jalan. Aku juga gitu sih. Ada yang nyari tempat baru yang kita nggak tahu. Yang penting aku sendiri di situ untuk mengumpulkan lagi kekuatan. Pulang dari situ rasanya semuanya udah lepas, kembali lagi strong lagi, kayak gitu ceritanya. Gitu. Tapi kalau dari The Bapuk nih, kalau misalnya kan ada 6 nih, yang paling ini nih masterpiece itu yang mana tuh?
Nah itu Bisa satu-satu. satu-satu. Oh, iya, satu mungkin. Anu dulu. Pak Pak Trisno. Trisno. Iya. Agak deket nih. Ah. Tentu saja kalau saya seperti yang sudah-sudah. Ya, lagu yang tadi barusan kita mainkan itu PISD. Ya, itu merupakan lagu favorit tidak hanya saya tapi juga keluarga saya. Oke. Keluarga saya, anak saya senang sekali dengan lagu itu, walaupun lagu itu sebenarnya ini ya, sebenarnya cinta-cintaan yang yang dark gitu ya. Mengecewakan ya. Yang Tidak dark. tidak good ending. Cuma nadanya itu sangat catchy sekali. Ya, sangat catchy. Jadi orang malah justru nggak tahu kalau itu sebenarnya lagu yang sangat menyedihkan. Yang menyedihkan. Nah itu ya. Jadi dan pengulangannya, repetisinya itu sangat, menurut saya sangat ini sih, sangat catchy sekali sih. Sangat catchy. Oke, Gitu. kalau Kalau saya PISD. oke, kalau Pak D Boleh milih dua nggak sih? boleh. Boleh, Be. Kalau boleh dua kenapa harus satu? Iya. Kalau aku memang pertama kali dikasih musik dan guide-nya sama Pak RT itu emang paling suka sama beat-nya Terik Matahari. Oke. Terik Matahari itu asik buat aku, secara beat asik. Terus kenapa kok susah bagi aku milih satu di antara dua? Karena ya ada Masih Gelap. Oke. Masih Gelap tuh apalagi pas udah diisi gitarnya sama Pak Bogang, itu udah jadi asik banget. Tuh didengerin aja ada sayatan gitarnya Pak Internasional Bogang. lah itu. Manisnya kerasa Iya, banget. asik banget gitu. Dan nggak tahu entah kenapa tiba-tiba dua lagu yang aku sendiri suka ini ya sama teman-teman juga didukung untuk dijadikan kalau kita lagi pas gigs gitu ya, lagi perform itu yang Terik Matahari sering di agak awal-awal gitu, mungkin lagu kedua gitu. Nanti Masih Gelapnya lagu yang terakhir. Jadi aku sendiri sama teman-teman The Bapuk ini jadi ngerasa ikut terjaga secara moodnya gitu. Karena memang lagu itu ngejaga mood banget sih kalau buat perform. Oke. Gitu. Kalau Pak Le Balik. Kalau dari Pak Lek sendiri Menurut pengalaman saya. petualangan yang lagu Hajar Terus Oke. itu karena berkesan banget dari awal mulai denger guide-nya yang dikirim dari Pak RT itu. Saya suka pola struktur musiknya dan lain-lain itu, secara melodis juga suka banget, secara progresi chord-nya juga suka banget. Kebetulan liriknya juga waktu itu kayak lagi males ngapa-ngapain kerja, kok ada lirik yang itu loh, kamu demi keluargamu tuh yang udah janji sehidup semati itu kamu mau ngapain. Iya. Itu yang selalu sering, aku ngopi sih males-malesan kerja ini tuh anak bojoku. Buat pemecuknya ya berarti. Nah, iya itu benar-benar mengena banget lagi itu. Oke. Kalau dari Pak Bogang Terima kasih. Saya Pak Bogan. Dari ke-6 lagu itu yang menjadi kekuatan saya itu untuk mau ngeband lagi ya, karena saya juga lama nggak ngeband, adalah ketika Pak RT ngebuat sebuah lagu yang menjadi trigger buat saya tetap kuat menghadapi hidup ini ya, karena lagu Menengah ke Bawah itu. Oke. Karena Menengah ke Bawah itu masih di pusaran dan lingkaran kehidupan saya, jadi itu adalah trigger saya untuk mau ngeband. Mungkin kalau nggak ada lagu Menengah ke Bawah saya nggak ngeband paling ya. mungkin ya, karena waktu itu obrolan paling kuat gak ada lagu lain. Waktu itu belum terjadi, karena yang dibuat baru satu itu benar-benar embrio banget. Lagu Menengah ke Bawah itu embrio, dan mungkin akhirnya menelurkan atau terjadilah beberapa ciptaan lagu-lagu lainnya. Nah, seperti yang dipilih sama teman-teman tadi. Yes. Ternyata embrio dari Menengah ke Bawah mampu memberi kekuatan Pak RT untuk membuat banyak karya. Semoga kita semua juga bisa berkarya ya di sini. Amin. Semoga The Bapuk punya masing-masing juga punya karya. Ya, Pak RT kasihan Pak. Dipain terus malam-malam jam 3 jam 2 mesti WA-an karo aku. Piye anu gang piye Bung. Nah wis ngono. Sesuk so teman-teman
kita WA dia nggak apa-apa malam-malam. Oke, Iya. dan ini pamungkasnya ya. Iya. Lagu favoritnya Pak RT di EP Menengah ke Bawah ini gimana? Sambil kita dengerin persiapan dari Pak RT The Bapuk. jawaban dari Pak RT gimana? Mungkin dari member-member personil di Bapuk bisa persiapan dulu untuk live perform Oke, lagi. Menengah ke Lagi. bawah. Oh iya dong. Menengah ke bawah. Iya, Oke. Kenapa ini? Kalau aku ya berarti dari personil ini semua kan beda-beda ya sudah. Iya. Beda-beda dan sebenarnya semua Semuanya lagu memang bagus. bagus sih kalau menurutku. Tapi sebenarnya memang yang paling lagunya yang paling serius itu sebenarnya memang hajar terus. Kalau aku mungkin iya benar. Jadi itu memang pesannya memang lumayan dalam. Soalnya mengingatkan ke keluarga. Iya, gitu-gitu ya. sebenarnya keluarga yang belum mapan gitu loh. Apalagi yang belum mapan gitu ya. Itu menceritakan keluarga yang memang masih struggling gitu. Itu mungkin dialami oleh banyak teman-teman di usia-usia awal pernikahan sampai mungkin punya anak kecil pertama gitu. Nah, tapi yang membuat kekuatan itu satu biasanya kan memang. Jadi mereka berdua pasangan itu punya janji. Ya kan itu. Aku meng-capture itu menjadi sebuah lagu gitu. Yang ternyata memang secara melodi, line vokal dan sebagainya itu memang aku memang benar-benar simple gitu. Simple dan pengennya kayak band-band yang udah ada gitu, makanya enak dinyanyikan, pesannya kena dan sebagainya. Makanya mungkin aku salah satu favorit utama adalah ya itu tadi Hajar Terus. Oke. Yang lainnya udah ready buat mainin next hits ya? Oke, we'll Oke. present to you next hits dari The Bapuk. Ada apa tadi yang Menengah. dimainin? Menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Langsung aja. 1, 2, 3, 4. Itu adlibnya juga Apa? adlibnya
orasinya itu. Iya. Iya, iya. Sama itu lab gitu juga. Oh. Emang cuma di ini doang ya, Emang lagunya kayak gitu. doang ya? Kalau kemarin sampai bawa borgol segala. Oh, ada stage act-nya juga ya. Iya biasanya gitu. Biasanya ada stage act-nya itu dari kolaborasi sama teman-teman juga. Oh. Ada yang nulis gitu kan, maunya nulis saja gitu. Iya. Oh, jadi kalau misalnya live perform bisa ini ya ganti-ganti gitu ya? Oh, ada fillernya ganti-ganti lah. Tematik. Berarti adlibnya bisa ganti-ganti kayak Sabrina Carpenter gitu. Tematik lah. Nah, kemarin Launching itu kan kami 22 Agustus. Habis itu kan demo Ya. tuntutan 17+8 itu. Nah itu masuk dalam gimmicknya kita pas di perform. pas habis itu ada perform, tak baca itu 17/8-nya, tak bacain semua itu gua. Sama pakai baju Gojek. Ini apa? Merek itu merek. Hijau dan pink Hijau dan pink, hijau dan pink. Sama pakai baju putih bekas sepatu PDL. Oh, diinjak. Tanya itu beneran tuh. Oh, itu perform di mana? Iya di itu CBD ya. Ya di CBD 17+8 itu waktu di ST Square. Oh. Pas perform di SCBD itu kan 7 September. Ya Itu kan peringatan Munir. Munir. Munir itu makanya yang dibawa itu salah keadilan sosial. Tapi nggak melulu yang keadilan gitu. Kita juga bawain yang cinta juga, atau makanya ya beda-beda lah gitu maksudnya. Tematiknya beda-beda. Nggak harus yang berat-berat. Hidupnya udah berat, jangan terlalu berat. Jangan terlalu berat. Oh, benar sekali. Nanti ya. Kalau sini Oke, terakhir ada. Bisa ya, Pak? baik. Nanti di closingnya Lab lagi. kita apa namanya bisa Liburan. didengerin di mana. Oh iya. Terus jangan lupa dengerin Bella Bukso juga di Budaya Pemuda. Iya. Bisa di request. Yes, bisa di. Yang banyak. Betul. Manggil pendengar. My friend. My friend ya. Wah, cocok banget nih my friend. Oke. Jimmy banget nih my friend. Iya, Oke, iya. my friend. Ilmu kazam banget kita. Iya, my friend. Gimana my friend? Ini muhajab. Mazin. Ini beruntung deh Pak Gogang lagi dalam kondisi yang handsome boy. Biasanya segini jenggotnya. Iya. Biasanya Oh dia iya, terakhir Afghanistan gitu. Afghanistan banget lah. Jadi memeti ya. Jadian Pak. Kiri dikira teror apa? Kiri dikira komunis. Kan dikira jenggotan dicap teroris. Tapi ada rencana itu bikin EP Vol 2. Yes. Temanya Masih Masih menengah sama. ke bawah, masih kisi-kisi kehidupan. kisi-kisi kehidupan. Tapi lebih ke lagunya lebih ke, kalau ini kan keluh kesah ya kebanyakan. Kalau yang EP kedua kayaknya encourage, maksudnya memberi semangat, Dan advice. menyemangati ya. Sebenarnya kelihatannya seperti itu sih lagu-lagu ini. Oke. 20 detik lagi ya. Oke. Bro, lu. .7 TFM dari Hits tanpa henti. Yes my friends, saat ini kamu ada di segmen terakhir Music Talk with The The Bapuk Bapuk. Band. Babuk my friend. Oke, tadi
My Friend. kita udah dengerin ya live performnya dari The Bapuk Band di Hits PSID sama menengah ke bawah. Terus juga kita udah dengerin juga cerita terbentuknya The Bapuk Band yang sangat menguras terduga. iya, dan menguras emosi dan menguras tenaga karena audisinya tuh internasional gitu loh. Bulan Avenger nih. Dan di segmen terakhir ini mungkin dari Pak RT ya, Ya. ini bisa kasih tahu kita gitu ya, kasih tahu my friend juga, ini di mana sih kita bisa dengar hitsnya The Bapuk Band, terus mungkin ada channel YouTube-nya atau nanti ada Instagram-nya juga, nanti Atau biar my next friend project bisa mungkin ada konser di mana, dengan gigs di mana, itu Yes. bisa banget di sini. Oh, ya sebenarnya kalau aku mungkin mau ngasih ke My friend. next project ke my friend semua bahwa pertama didengerin dulu itu EP Menengah ke Bawah volume 1 di semua platform digital bisa, apalagi buat my friend ini UTY-FM Medari Yes. itu bisa di request di sini dan didengarkan kan kayak Oke. gitu ya kan gitu. Setelah itu sebenarnya ada agenda penting. Jadi agenda pentingnya adalah my friend setelah mendengarkan itu akan disusul lagi, The Bapuk akan produksi lagi EP yang kedua, masih berjudul Menengah ke Bawah tapi volume kedua. Oke. Tunggu aja di tahun depan. Oke. Iya kan ini tahunnya juga udah Selesai. Kalau untuk persosmedan dan sebagainya bisa dikasih tahu juga kan? Boleh Boleh, banget. boleh. Itu juru bicaranya biasanya adalah Pak Di. Oke. Ya. Oke. Ya, biasanya semua informasi tentang The Bapuk emang yang paling lebih masif ada di Instagram @thebapukband gitu, dan untuk TikToknya juga ada dengan Oke. akun yang sama, Tapi belum aktif. The Bapuk Band. Terus YouTube juga sudah ada beberapa. Terakhir kemarin kami rilis di YouTube itu untuk video lyrics. Jadi untuk Menengah ke Bawah ini kami bikinkan video liriknya gitu. Terus apa lagi ya? Mungkin kalau secara gigs, perform gitu, informasinya pasti akan ada di Instagram sih terutama. Yang Gitu. terdekat tanggal 19. 19 besok. 19, Minggu. 26, 30. Di mana itu, Mas? Yang terdekat 19 di Teras Gardena. Teras Oh, Gardena. iya. Itu mulai jam 7 malam katanya. Ya. Itu diajak temen gitu, ada band lucu dari Keren. dari Klaten. Klaten itu ngajak Pak RT, ayo ikut main. Oh siap. Oke. Iya kan? Oh siap kan gitu. Jadi Ya. my friend kalau misalnya penasaran mau dengerin live performnya The Bapuk Bapuk. Band, ketemu juga sama personil-personilnya besok bisa tanggal 19 di 19. Teras Gardena. Iya, Oke. my friend. Terima kasih banyak untuk The Bapuk Band, untuk main-mainnya juga ya ke UTY Iya, Medari terima kasih. di Musik Talk. Jangan lupa besok kalau udah rilis EP keduanya main ke sini lagi. Iya, pasti. Oke. And anyway my friend, kerasin juga volume radiomu karena jam 8 ini bakal ada Jomber Jogja Music Box on Radio presented by UTY FM Medari. Farah pamit, Dan Farel pamit. The Bapuk Band juga Pamit. Terima kasih. Pamit. Selamat kapan aja, di mana aja. Cause we are your best friend. Oke. Oke. Thank you, Mbak Mas. Say thank you, say bye bye Say juga. Kami The Bapuk ucapkan baik terima kasih buat Ketemu lagi. UTY FM Medari. Oke, sudah selesai live-nya. Ya. Terima kasih. Well,